Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Iis Mulisatul Ambia dengan NIM 23086184. Saya salah satu anggota dari kelompok 10. Materi kami yaitu tentang saya akan menjelaskan pemikiran tentang pendidikan. Ini nama-nama kelompok kami, kelompok 10. Baik, saya akan menjelaskan. Yang pertama ada aliran pendidikan. Aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa gagasan inovatif yang menghasilkan pembaruan dalam dunia pendidikan. Pembagian pemikiran pendidikan. Yang pertama ada pemikiran klasik. Pemikiran ini diperoleh oleh John Locke 1632 sampai 1704. Seorang filsuf asal Inggris yang terkenal dengan teorinya tentang tabula rasa, yang menggambarkan bahwa seseorang lahir seperti kertas kosong yang belum memiliki tulisan. Yang kedua ada pemikiran baru. Pemikiran baru tentang pendidikan mengajarkan alam sekitar mencakup pendekatan yang mendekatkan anak dengan lingkungannya, termasuk lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Pemikiran klasik. Pemikiran klasik terdiri dari empirisme, nativisme, naturalisme, konvergensi. Baik, yang pertama ada empirisme. Empirisme berasal dari bahasa Latin dengan kata asal empiri yang berarti pengalaman. Yang kedua, nativisme. Nativisme yang berasal dari bahasa Latin natives, yang berarti terlahir, merujuk pada pemikiran bahwa individu akan berkembang sesuai dengan bawaan alaminya. Pemikiran ini dipelopori oleh Schopenhauer, seorang filsuf Jerman yang hidup pada tahun 1788 sampai 1880. Menurutnya, pendidikan ialah membiarkan seseorang bertumbuh berdasarkan pembawaannya. Seseorang akan berkembang berdasarkan apa yang dibawanya dari lahir. Hasil akhir dari pertumbuhan dan perkembangan manusia ditentukan oleh faktor bawaan yang dapat bersifat baik atau buruk. Yang ketiga ada naturalisme. Naturalisme yang berasal dari bahasa Latin nature, yang berarti alam, tabiat, dan pembawaan, merujuk pada pemikiran bahwa individu dilahirkan dengan sifat-sifat yang baik dan harus dikembangkan sesuai dengan kodratnya. Yang terakhir ada konvergensi. Konvergensi berasal dari bahasa Inggris yaitu convergence, yang artinya pertemuan pada suatu titik. Pemikiran ini dipelopori oleh William Steele, seorang ahli pendidikan bahasa Jerman 1817 sampai 1937. Pemikiran ini membangun dua pemikiran yang berlawanan, yakni nativisme dan empirisme, dengan meyakini bahwa perkembangan seseorang sangat dipengaruhi oleh
pembawaannya, dan lingkungannya. Selanjutnya ada pemikiran baru, terdiri dari pengajaran alam sekitar, dan yang kedua ada pengajaran pusat perhatian. Kita langsung saja. Selanjutnya ada sekolah kerja. Menurut G. Krastiner, tujuan sekolah kerja yaitu yang pertama menambah pengetahuan anak, yang kedua agar anak dapat memiliki kemampuan dan kemahiran tertentu, yang ketiga agar anak dapat memiliki pekerjaan sebagai persiapan jabatan dalam mengabdi negara. Kemudian ada pengajaran proyek. Pembelajaran berbasis proyek atau proyek basis e-learning atau PBL adalah metode pembelajaran yang menggambarkan media proyek atau kegiatan sebagai media. Pembelajaran berbasis proyek juga melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Pembelajaran berbasis proyek bertujuan agar peserta didik dalam pembelajaran dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya melalui proses penyelidikan yang terstruktur dan menghasilkan produk, dan berbeda dengan pembelajaran tradisional yang umumnya sekedar mendapat teori-teori yang dihafal saja. Dengan pembelajaran berbasis proyek, peserta didik dapat pengetahuan dan keterampilan yang bermakna jangka panjang. Selanjutnya ada sekolah alam pendidikan berasrama. Sekolah alam adalah bentuk pendidikan alternatif yang menggunakan alam semesta sebagai tempat belajar, bahan mengajar, dan juga sebagai objek pembelajaran. Dengan konsep pendidikan ini, para siswa diharapkan bisa belajar dari alam lingkungan sekitar dan mengaitkan pembelajaran serta menerapkan ilmu yang didapat dengan kehidupannya nyata sehari-hari. Bangun tempat anak belajar di sekolah alam biasanya terbuat dari bahan yang ramah lingkungan seperti bambu dan kayu lokal. Para siswa biasanya duduk di lantai atau duduk di kursi yang terbuat dari bambu atau kayu. Jalan setapak di sekitar tempat belajar pun biasanya menggunakan batu-batu kali dari alam. Sekian yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.